yang terkasih, mari kita sama-sama bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita berdoa. Karena kasih-Mu kami ada Tuhan, dan karena karya-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami menjadi orang-orang yang begitu berharga Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Biar Tuhan sendiri yang memegang seluruh kehidupan kami. Biar seluruh apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, biarlah Tuhan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Pengharapan kami seluruhnya kami taruhkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa dan dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
saya bisa jadi gembala karena beliau berdua yang luar biasa. Jadi pada waktu itu saya dalam penginjilan, kemudian saya ke Denpasar untuk melayani gereja ini. Dulu masih di ruko, dan saya percaya tidak ada semua yang kebetulan, tapi sudah rencana Tuhan. Tahun ini 15 tahun saya pengembalaan di gereja JKI Agape Prophetic Apostolik di Kelapa Gading. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita beda 1 tahun ternyata dengan BPCC, tapi semua itu kemurahan Tuhan. Saya datang ke sini bersama dengan suami dan juga anak dan juga teman yang ada di belakang. Semuanya karena kemurahan Tuhan, ya. Mari saudara, kita mempersingkat waktu. Kita buka di Raja-Raja. Dua Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 dengan perikop minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritakanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Saya berikan perikop, percaya Tuhan pasti ada mujizat. Yang percaya katakan yes, amin. Ya, kita harus percaya, maka mujizat itu akan ada. Kalau tidak percaya, bagaimana mujizat itu akan OTW datang? Tetapi harus percaya sepenuhnya. Percaya 0,01 tersisa itu tidak akan datang mujizat. Tetapi 100% kita sangat yakin dan percaya, maka mujizat itu terjadi. Dikatakan dalam cerita ini seorang janda harus menanggung beban hidup, walaupun suaminya seorang nabi yang takut akan Tuhan. Di dalam on proses ini, Tuhan akan membuktikan bahwa walaupun dia sudah tidak bersuami, walaupun tidak lagi ada nabi bersamanya, tetapi Tuhan tetap bisa melakukan mujizat buat Anda dan juga buat saya. Tetapi setelah dia bertemu dengan Elisa, tetap terjadi sampai hari ini. Saudara terima mujizat tiap hari? Terima. Saudara bernafas saja tuh mujizat loh saudara. Kalau saudara pergi ke rumah sakit, itu oksigen 1 tabung hampir 1 juta. Tapi kalau hari ini saudara menghirup tanpa bau oksigen, itu sudah mujizat. Karya Tuhan tidak terbatas, karya Tuhan juga tidak bisa dibatasi. Kenapa? Karena Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Kami punya gereja, awalnya waktu jadi buka gembala itu berat saudara, karena dari nol. Bukan dari warisan ataupun keinginan cita-cita.
Tetapi itu yang Tuhan buat keajaiban terjadi. Hingga sampai hari ini 15 tahun. Dan banyak sekali, mungkin ratusan mujizat telah kami terima. Baik bagi gereja dan jemaat dan sekeliling kita. Tuhan tidak tanggung-tanggung, saudara. Dia katakan apa yang aku punya akan turun untuk bagimu. Asalkan kau percaya. Kita sudah nyanyi dari awal sampai tadi terakhir. Semuanya mengagungkan nama Tuhan. Mujizat itu tetap masih ada, saudara. Bahkan di genggaman saudara. Saudara katakan genggam tanganmu, katakan mujizat masih ada padaku. Mujizat itu apa saja, saudara. Bisa dalam kesehatan, bisa dalam kehidupan rumah tangga, bisa dalam bisnis usaha. Pada waktu COVID banyak sekali perusahaan yang tutup. Banyak rumah makan tutup. Bahkan sampai ada orang jual rumah. Sehingga tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan. Kalau hari ini kita masih ada sampai hari ini, itu atas pemeliharaan Tuhan. Katakan pemeliharaan Tuhan. Tanpa pemeliharaan Tuhan, kita tidak sampai ke tempat ini, saudara. Saya juga tidak sampai ke tempat ini. Bahkan ada banyak rekan-rekan dalam pelayan mengatakan tutup gerejanya sampai bertahun-tahun. Puji nama Tuhan, gereja saya termasuk gereja nekat. Jadi COVID tetap kita buka. Tidak ada kata tutup, saudara. Karena saya percaya mujizat Tuhan tetap terus ada. Kami berhikmat, satu ruangan kami batasi dengan alfabet. Jadi minggu pertama A sampai D sampai E. Hanya seberapa orang. Minggu depan sama lagi. Dan kita tidak ada termain tutup, saudara. Dan puji nama Tuhan, jemaat, pengerja, bahkan gembala operasional tidak ada kena COVID. Sekalipun kami punya jemaat itu di jalanan, biasa banyak di jalanan. Tapi ada hikmatnya ternyata. Banyak orang mulai berjemur di matahari yang biasanya tidak berjemur. Tetapi jemaat kami berjemur setiap hari. Usaha mereka pemulung, saudara. Pemulung tidak ada namanya COVID, saudara. Sehat walafiat. Bahkan saya bawa antigen, periksa mereka satu-satu. Tidak ada yang positif. Mereka sudah tergoreng dengan matahari setiap hari. Sehingga vitamin D-nya full. Tidak perlu minum vitamin D3 1000 mg, saudara. Itu satu hal mujizat yang Tuhan kerjakan. Baik anak-anak kecil, tidak ada yang kena COVID. Sekalipun saya kena COVID, saudara, satu kali. Karena kelelahan. Jadi pada waktu itu saya berpikir, kasihan ya orang yang kena COVID tidak bisa dilayani. Karena tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam rumah sakit. Kecuali PIN-nya COVID. Akhirnya terjadi saya kena COVID, saudara, setelah Natal. Saya masuk dalam ruangan yang penuh dengan APD putih-putih. Seperti dalam dunia lain. Di sini siapa yang pernah berkat COVID, saudara? Ada berkat COVID, saudara. Bikin imun kita naik loh, saudara, yang kena COVID. Dan pada saat itu, saudara, ternyata ada manfaatnya saya ada di situ. Mereka katakan bersyukur ada pendeta, ada kena COVID. Jadi di ruangan saya 4 orang, itu dari berbagai kepercayaan. Mereka katakan, oh terima kasih ada pendeta di sini gitu. Satu hari saya ada di sana, satu hari kemudian ada satu suster katakan, ibu bisa nggak doain tetangga sebelah? Kenapa? Saya bilang, ya sepertinya udah mau lewat gitu. Saya juga kena COVID, sus. Tapi suster bilang, dia perlu pendeta. Akhirnya saya dengan bawa infus ke kamar sebelah. Dia sudah pakai ventilator, saudara. Sudah nafasnya sudah sulit. Lalu saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, Roh Kudus katakan, itu juga doa untukmu. Karena nggak mungkin saya teleponin jemaat saya, pengerja saya, tolong dong doain saya datang ke sini. Tidak ada yang berani, saudara. Jadi waktu saya berucap berdoa pada orang lain, itu seperti pedang bermata dua, tertuju kepada saya juga. Akhirnya dikabarkanlah, oh ada pendeta di sini lumayan.
Jadi saya dipanggil lagi malam-malam saudara ya, ke satu ruangan lagi. Kita berdoa lagi. Tanggal 31 Desember saya khotbah di ruangan COVID. Saya cuma bilang, ayo kita apa rencana tahun depan. Mereka katakan kami mau pulang. Pulang yang jelas. Pulangnya kemana? Pulang ke rumah? Apa ke rumah Bapakku yang di sorga? Ya, mereka katakan kami mau pulang bersama keluarga. Oke, dalam ruangan ini tidak ada kematian. Kita percaya kita semua kembali pulang ke rumah tangga masing-masing. Setelah saya sudah dinyatakan negatif, saya ditahan 1-2 hari sama suster. Tunggu Bu, ada yang dibutuhkan lagi. Karena susah cari pendeta. Ya, puji nama Tuhan, saya bertahan lagi di sana saudara. Dan menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Terkadang sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Terkadang kita tidak mengerti apa maksudnya. Tapi puji Tuhan pada saat COVID banyak orang terima Tuhan Yesus. Takut mati saudara. Ya, jadi kalau hari ini ada takut mati saudara, tidak perlu takut mati kita. Karena apa? Kita semua sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Setelah dikatakan di sini sang suami meninggal karena keadaan ekonomi memburuk, maka 2 anak lelakinya akan dijadikan budak. Satu hal traumatis yang luar biasa dari ibu seorang nabi ini. Bahkan dikatakan sampai anak-anaknya hendak diambil oleh orang yang memiutangi sebagai ganti bayar menjadi budak. Ibu mana yang akan menyerahkan anaknya? Tidak akan ada. Tapi dia percaya Tuhan tetap ada sampai pada saat itu. Pada saat Elisa melihat kesungguhan hati ibu ini, berharap hanya kepada Tuhan, Elisa mendapatkan pengurapan 2 kali. Elisa katakan, mana bejana-bejana? Dikumpulkan semuanya. Hari ini pun juga demikian. Bejana itu adalah hati saudara dan saya. Buka hati. Supaya pengurapan Tuhan turun. Dan pada waktu saudara mengalami permasalahan, engkau tidak sendirian. Engkau merasa bahwa tangan Tuhan, bahkan Tuhan ada bersama denganmu. Adapun Elisa ada dikatakan mendapat pengurapan 2 kali, tetap dia hanya berharap juga kepada Tuhan. Dalam hikmatnya mengumpulkan bejana-bejana. Dikatakan botol-botol kecil, saudara, ini bukan botol yang besar, bukan jerigen. Botol-botol kecil. Dan yang terjadi tertuang terus, saudara. Ada satu cerita ini di daerah perbatasan Malaysia. Ada sebuah tempat, saya lupa karena saya waktu itu rencana mau pergi ke tempat itu. Di tempat daerah itu tempat banyak orang yang minum-minum. Pekerjaan mereka hanya minum. Dikatakan tempat mabok tempat itu. Satu hari ada seorang remaja berkata, aku tidak mau nama tempatku adalah tempat mabok. Akhirnya dia pergi ke hutan. Dia katakan, aku mau ketemu sama sang pencipta. Lalu dia ada di hutan itu, saudara, selama 2-3 bulan. Apa yang terjadi, saudara? Dia seperti mendengar satu suara. Panggil masyarakat di daerah tempatmu yang mabok untuk datang ke tempat ini. Untuk bisa melihat mujizat itu ada. Akhirnya mereka menyuruh orang-orang ini datang ke hutan itu. Mereka di sana berdiam, mereka di sana namanya juga bukan yang rohani, saudara. Yang terjadi apa? Botol yang dimiliki oleh remaja ini penuh dengan isi minyak. Dia menyampaikan, ayo masukin apa yang kamu punya botol, dimasukin, dan itu tidak pernah habis, saudara. Dan saya percaya kondisi ini sampai hari ini bisa tetap terjadi, mujizat itu ada. Saya lupa namanya apa, cuma kemarin saya sudah ada penghubung. Ada orang dari Brunei yang keturunannya dari tempat desa mabok itu. Dan beliau membuka satu persekutuan doa di Brunei Darussalam. Sedangkan di Brunei itu dilarang kekristenan. Sehingga ibu ini namanya Senorita, dia membuka persekutuan doa khusus buat orang-orang percaya. Dan ajaib memang tempat itu. Banyak orang sakit disembuhkan secara otomatis pada waktu mereka menyembah.
Saya penasaran tempat itu seperti apa. Dan beberapa bulan yang lalu saya dihubungi dengan orang itu mengatakan, Bu, bagaimana untuk ke Brunei? Jadi dari Brunei, Jakarta, Singapura dulu, baru Singapura ke Brunei, saudara. Sesuatu hal tetap terjadi seperti pada waktu yang terjadi di Bukit Mukatam. Siapa pernah pergi ke Mesir, saudara? Ada satu bukit namanya Bukit Mukatam. Di sana sebelumnya ada tempat penjajahan dari Raja Mesir kepada bangsa Israel. Dan saat itu dikatakan kamu harus tinggalkan tempat itu, karena tempat itu akan berpindah menjadi milik kerajaan Mesir. Ada satu orang, dia berdoa. Dia katakan, Tuhan, buatlah mujizat supaya mereka percaya kuasamu tetap ada. Yang terjadi, mereka berpuasa, mereka berdoa. Dan jam 6 pagi sebelum matahari terbit, gunung itu berangkat. Naik, saudara, itu sejauh berapa kilometer tingginya dari bumi. Dan berpindah tempat. Dan sekarang dinamakan gereja sampah di Mesir. Gereja yang penuh keajaiban di tempat itu. Sekelilingnya adalah sampah-sampah buangan dari orang-orang Mesir. Tetapi di situ banyak tempat mujizat terjadi. Gunung itu berpindah. Dan sampai hari ini, kalau orang-orang berdoa di sana, saudara, tidak perlu pakai mic, tidak perlu pakai sound system. Luasnya untuk bisa 10.000 orang. Itulah gunung keajaiban. Gunung yang pindah dari tempatnya. Maka dikatakan imanmu sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Demikian juga hari ini, saudara. Seberapa besar imanmu, itu akan memindahkan masalah dan akan menyelesaikan masalah. Dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, mari kita buka, saudara. Pemazmur menuliskan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah aku datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Betapa besar, betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Jangan pernah ada keraguan, saudara. Jangan pernah ada keraguan. Segala sesuatu itu penuh dengan keajaiban. Begitu banyak, puluhan, ratusan yang telah kita alami sesungguhnya dalam hidup kita masing-masing. Mengucap syukurlah setiap hari apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Begitu banyak, saudara, keajaiban yang dialami oleh jemaat saya. Jemaat saya ada yang banyak waria. Bagaimana saya melayani dua pribadi, satu pribadi pria dan satu pribadi wanita. Tidak mudah. Tetapi saya percaya ada mujizat terjadi. On proses dalam manusia itu. Dan akhirnya mereka yang namanya awalnya lahir dengan nama laki-laki, dalam proses kehidupannya berubah nama jadi perempuan, sehingga di KTP-nya pun juga perempuan. Tapi pada saat kematian itu sangat sulit sekali untuk menerima kondisi itu. Sehingga saya harus menggantikan identitas mereka kembali sebagai laki-laki. Dan itu kembali on proses buat saya mujizat. Dan mereka akhirnya mengatakan saya kembali lagi kepada pria. Hal yang mustahil, yang sudah berkarat, yang sudah lama puluhan tahun dalam hidupnya. Tetapi pada waktu kita percaya, tidak ada yang sesuatu yang tidak bisa Tuhan ubahkan. Bahkan manusia sekeras apapun, saudara, Tuhan bisa ubah. Sehingga banyak sekali kami kenal dengan petugas-petugas di Dukcapil. Mereka katakan kami mau lihat fisik. Saya bawa fisiknya. Memang fisiknya perempuan, saudara, karena sudah dioperasi. Mereka katakan coba suruh sit up. Itu kan kerja laki-laki, saudara. Awalnya sulit, maka saya bilang sebelum dites, kamu sit up dulu. Push up. Supaya kamu adalah laki-laki. Dan ya puji Tuhan, mereka bisa melalui semuanya sampai kita ke pengadilan. Mengganti identitas.
Identitas sebagai orang percaya berubah menjadi orang percaya di dalam Kristus Yesus. Satu hal, saudara, sepele, tapi buat saya itu tidak bisa saya katakan biasa. Puluhan tahun bisa berubah. Pertolongan Tuhan juga nyata buat kehidupan mereka. Yang tidak ada pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Dan saya katakan tidak ada yang menganggur, karena semua tanganmu diberkati Tuhan. Jangan malas, kiranya engkau pun dapat makan. Jangan hanya meminta belas kasihan, karena engkau bukan mental pengemis, engkau mental anak raja. Dan yang terjadi, saudara, banyak pengakuan-pengakuan bahkan bekerja dengan ajaib. Bahkan ada satu jemaat kami, dia Ratu Waria Sejagat, bisa punya anak, bisa menikah dengan kepala perawat rumah sakit. Dan beliau sekarang melayani tanpa henti-hentinya untuk yang teman-teman sebelumnya. Mereka dibawa ke gereja kami. Mereka kebanyakan dikatakan sampah masyarakat. Tapi kami welcome untuk orang-orang seperti itu. Karena kita percaya jiwa, saudara. Satu jiwa diselamatkan, maka sorak-sorak sorga itu luar biasa. Kami membaptis puluhan para waria yang dianggapnya itu nonsen, tidak mungkin. Tapi karena kasih karunia Tuhan, mereka menjadi pria sejati. Mereka menjadi figur suami, menikah dan punya anak. Satu hal yang telah terjadi juga pada janda ini, tidak punya apa-apa, tidak bisa pikir apa-apa, bahkan anaknya akan dijadikan budak. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 2, janda ini menjawab dengan jujur bahwa dia tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan kecuali buli-buli berisi minyak. Buli-buli ini sejenis Gucci, saudara ya, botol kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Elisa memerintahkan untuk mengisi seluruh buli-buli. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saya ada keajaiban, saudara, pada itu saya pelayan Holy Land. Ada beberapa jemaat yang sudah kehabisan uang dolar. Lalu teman saya berkata gini, Bu, kasihan Bu, tukerin mereka dolar. Karena mereka dipotong sangat banyak sekali kalau pakai uang rupiah. Lalu saya katakan, saya sudah tidak punya apa-apa. Uang saya cuma tinggal $1, $5. Tidak ada, $50 juga tidak ada. Nih kamu lihat. Tetapi mereka berkata, tolonglah kami. Lalu teman saya kata gini, buat berapa aja deh Bunda, gak apa-apa. Yang penting mereka setidaknya sudah merasa lega menerima dolar. Akhirnya saya turun ke bawah. Saya bersama dengan pengerja saya katakan ini, ya udah kamu yang pegang uangnya. Nanti yang satu berapa rupiahnya. Saat itu $1 15.000. Mereka begitu banyak, ada 8 orang mengantri untuk menukar uang rupiahan. Dan semua uang 100 ribuan. Saya bilang, aduh kasihan ya, paling cuma dapat mungkin 200.000. Tapi mereka katakan, tolonglah kami. Lalu akhirnya saya bilang, udah mulai dari yang belakang, karena yang belakang itu agak pincang. Yang di belakang, tolong Bapak yang pincang itu lebih dulu, saya bilang. Maaf ya, saya nggak bisa banyak. Mungkin saya bagi $1, $2, nggak apa-apa, yang penting kamu pegang dolar. Yang terjadi, saudara, $1 saya bisa berubah $100. Itu impossible buat saya. Tetapi karena belas kasih, Tuhan bisa ubahkan semuanya. Saya bawa pulang 14 juta. Itu satu hal yang ajaib. Mujizat tetap ada. Sekalipun saya tidak berharap uang $1 saya berdoa untuk berubah $100. Karena saya katakan pada teman saya, pengerja saya, coba lihat berapa, iya Bunda ini cuma $1, $2. Dia sebagai saksi hidup. Tetapi saya katakan, Tuhan tolong supaya juga ada dolar-dolar buat mereka. Yang terjadi, saudara, itu banyak perubahan. Takutlah akan Tuhan. Bukan pada saat
kita sedang bersuka cita. Tapi pada saat kita juga dalam kesedihan, kedukaan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu minyak itu dituangkan, minyak itu mengalir terus menerus. Bayangkan terus menerus, saudara. Demikian juga 8 orang yang menukar uang dolar saya sampai habis. Dan uang saya tidak tersisa seperak pun, seringgit pun juga nggak ada. Dan itu saya alami. Maka saya katakan, mujizat tetap ada pada waktu setiap orang percaya dan yakin sepenuhnya. Karena di muka bumi ini, Tuhan yang punya semuanya, saudara dan saya. Dari kejadian ini kita pahami bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya melalui apa yang ada pada kita. Apa yang ada? Iman kita. Apa yang kita miliki? Apa yang kau tabur, engkau akan tuai, saudara. Tidak ada namanya tabur tuai itu yang kosong. Menabur dan menabur. Sekitar tahun lalu, masih sebelum masa mau memasuki COVID, saya tiba-tiba digerakkan untuk pergi ke suku laut. Di sana juga ada JKI, Kirbat Baru, Batam. Dan hati saya tergerak untuk melayani di sana. Ternyata sangat-sangat jauh sekali. Kami harus naik kapal berganti 4 kali. Dari kapal yang besar, kapal sedang, kapal barang, dan terakhir sampan. Dan menurut biografis kemaritiman, letak pulau yang saya pergi tidak di dalam kepulauan Indonesia. Kami pergi ke sana. Dan pada waktu itu ada sekum dari Sinode, Pak Edi Suyanto bersama dengan saya. Dia katakan, ya ada bunda, kita tenang. Saya bilang, emang kenapa Pak? Ya ini orang pada takut bunda, karena naiknya sampan. Ini kita di samudra, bukan di sungai. Saya bilang, gampang Pak, kita bisa praktek. Praktek apa? Kalau sampai ini terbalik, mari kita praktek berjalan di atas air. Lalu yang satu jemaat saya berkata, bunda saya nggak bisa berenang. Bagaimana? Pasti saya kelelep. Oh jangan takut, di bawah sudah ada ikan paus. Kamu kasih tahu dia turunnya Tanjung Priok, Jakarta. Jadi saya buat tenang, saudara. Sekalipun saya juga baru pertama kali pergi ke sana. Sampai di sana kita banyak melihat binatang-binatang buas. Biawak, ular, monyet, segala macam ada semua, saudara. Tapi saat itu saya merasa lelah. Saya pengen tidur. Lalu saya tertidur di atas papan yang di bawahnya laut. Saya nyenyak sekali. 2 jam saya kebangun dan saya melihat, oh bapak-bapak sedang ngobrol nih. Jadi saya katakan, oke, saya mau mandi. Mandi itu nggak ada kamar mandi, saudara. Seperti Taman Firdaus. Saya percaya di Taman Firdaus tidak ada toilet tulisannya. Bebas merdeka, saudara. Jadi akhirnya saya mandi di Firdaus. Lalu saya bertemu, berbincang-bincang dengan Pak Edi, saya bincang-bincang. Lalu Roh Kudus katakan, buatkan 1 kapal. Saya bilang, 1 kapal untuk apa? Saya tinggal di Jakarta, saya bukan orang Batam, dan saya bukan orang suku laut. Tapi Tuhan katakan, buatkan 1. Lalu saya bercakap-cakap dengan pendeta Dasa. Saya bilang, Pak Dasa, bikinkan 1 untuk saya. Saya mau kayu yang terbaik dan semuanya bagus. Tidak lama kemudian 6 bulan selesai, saudara. 6 bulan selesai, dia katakan, Bu, sangat bermanfaat. Karena kami semua di sini semua buta huruf. Jadi tempat kapal itu Agape Gracia untuk mengangkut anak-anak sekolah ke pulau lain untuk sekolah PAUD. Bulan lalu saya pergi lagi ke sana. Saya melihat kapal saya. Oh ya, udah ada kapal saya. Lalu Tuhan katakan lagi, bikin lagi sesuatu di tempat ini. Suku laut terdiri dari 50 pulau. Pulau-pulau yang berserakan di Kepulauan Riau, saudara.
dan mayoritas buta huruf. Lalu saya katakan pada pendeta Dasa, buatkan gereja 8x11 dan sekolah PAUD. Akhirnya kami bertemu dengan satu orang yang membangun. Jadi dia terjun, saudara, bawa kayu-kayu membangun gereja. Sekarang hanya perlu atapnya, atasnya. Karena kemarin hujan setiap hari, hujan angin puting beliung, saudara. Sampai pulau-pulau, rumah-rumah orang-orang itu terhempas. Dan mereka tidak punya rumah tinggal lagi. Kemarin saya mengunjungi ke sana. Dan waktu saya berdoa di satu pulau lagi, Tuhan katakan, buat sesuatu yang menyenangkan hatiku. Saya bilang, oke Tuhan, saya akan bikin KKR di laut. Yang akan dihadiri 1.000 sampai 1.500 orang. Kalau orang berpikir KKR di darat, itu aja susah. Tapi saya punya target. Target saya KKR di laut. Dengan 1.000 sampai 1.500. Dan saya mau 2 hari KKR. Karena pada saat itu saya akan mengatakan, yang mau terima Tuhan Yesus tinggal nyemplung, tinggal dibaptis. Saya kemarin sudah utarakan kepada Sekom Sinode bahwa hal ini saya akan buat untuk bulan Maret 2023. Mari saudara, kita berdoa untuk pulau-pulau yang belum terjangkau dan mereka belum pernah mendengar suara siapakah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lokasi yang jauh, saudara. Dan banyak sekali hamba Tuhan yang jarang untuk pergi ke sana karena lokasi yang sangat jauh. Tapi saya percaya Tuhan akan kirim hamba-hambanya untuk mengajar, mengenalkan kasih Kristus kepada setiap penduduk masyarakat yang ada di pulau suku laut. Bali Press Center mau lanjut Pak nanti ke suku laut? Ke timur. Tujuannya beda-beda ya, satu utara, satu timur, satu barat. Satu hal yang luar biasa. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi, saudara. Sangat kita sudah melihat hal-hal yang ajaib sudah terjadi. Tinggal siapkah saudara dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dari kejadian ini kita pahami bahwa Tuhan menyatakan kuasa yang sangat dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasanya sangat dahsyat. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup saudara, katakan kuasa Tuhan sangat dahsyat dan terjadi pada hidupmu. Katakan kanan kiri, dalam hidupmu juga kau akan berhasil. Yakin saudara. Saya yakin, percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan melihat keseriusan saudara di dalam memuliakan namanya. Pada saat saudara serius, saudara fokus, Tuhan juga fokus dan serius. Tuhan menjamah setiap kita, saudara. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan berikan. Kalau ada orang bilang, kok lama sekali ya doanya tidak terjawab, OTW. Tetap doa terus, karena mujizat itu sedang OTW pada saudara. Karena semuanya indah pada waktu. Saudara akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika mendapatkan perintah dari Elisa, sekalipun itu tidak masuk di akal, tetapi janda ini mengatakan, iya saya siap. Sekarang kesiapan saudara di dalam Tuhan itu seperti apa? Siap nggak saudara dalam on proses Tuhan? Karena segala sesuatu terkadang Tuhan katakan belum tentu itu terbaik buatmu. Tetapi aku akan berikan lagi yang lebih baik lagi dari apa yang kau minta. Baik pekerjaan, pasangan, yang mau menikah, pasti Tuhan buka jalan saudara. Berikan yang sepadan. Dan pada terakhir dikatakan, pergilah jualah minyak itu, bayarlah utangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Akhirnya janda ini melunasi hutang dan bahkan berkelimpahan. Hari ini saudara sedang berkelimpahan, amin. Berkelimpahan dalam sukacita.
berkelimpahan atas rasa syukur Tuhan, atas pemeliharaan hidupmu. Bersyukur saudara. Ada orang pikir, oh kalau bersyukur kalau tumbuh kaya. Tidak saudara. Bersyukur kalau kita sehat. Bersyukur kalau kita bisa berjalan. Bersyukur kalau kita bisa datang ibadah. Tidak lagi ngejum, tapi kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Buli-buli kosong itu gambaran hati kita. Siap nggak kita diurapi? Siapkah kita untuk diisi? Dan minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang hidup dan tinggal bersama saudara. Berjalan bersama Roh Kudus. Saudara jangan takut dengan hari yang akan apa yang terjadi. Yang pertama, bangun tidur mengucap syukur. Saudara masih diberi kesempatan waktu bertobat. Saudara masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Karena pada saat kedatangan Tuhan, Dia mencari mempelai-mempelai yang bisa dipercaya. Mempelai yang bisa menyenangkan. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah menikah tentu berbunga-bunga bertemu dengan pasangannya di hari pernikahan. Demikian juga Tuhan. Dia akan membawa saudara dan saya menjadi mempelai-mempelai yang bisa dipercaya. Bila hati kita dipenuhi Roh Kudus, maka dalam hidup kita akan mengalir, dikatakan air kehidupan yang tidak pernah habis. Air itu mengalir dan mengalir, saudara. Dan percaya, kuasa Tuhan lebih besar daripada dunia ini. Lebih dari apa yang kita lihat. Tuhan yang berkuasa semuanya.